Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa surat Al-Ikhlas ini kata Rasul, barang siapa yang membacanya, dia termasuk apa? Dia telah membaca sepertiga isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu, sepertiganya itu mengisahkan tentang Allah. Coba, Bapak Ibu perhatikan teman-teman ya. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allahu samad, dia tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Masya Allah ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka saya punya teman nih, pengusaha, omsetnya miliaran rupiah. Saya tanya, apa kiat kamu? Saya mengenal antum itu udah tahunan, puluhan tahun. Apa kiat kamu jadi pengusaha sukses malah makin hari makin berkembang? Saya teleponan dengan dia, usaha saya alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah banyak tambah cabang lagi. Masya Allah. Apa kiatnya? Dia mengatakan, udahlah Ustaz, saya cukup berbuat baik saja. Emang antum nggak punya kesulitan? Dia cerita, oh kesulitan itu ya luar biasa Ustaz. Makin tambah karyawan, makin banyak beban. Contoh, kalau saya mau gaji karyawan yang ribuan atau yang banyak, katakanlah yang banyak lah, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Namanya cabangnya banyak. Apa kiat antum, saya tanya. Ya sudah Ustaz, kalau sudah waktunya bayar, duitnya belum ada, ya ngomong, ya Allah, itu kan hambaku. Dan kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya banyak berbuat baik saja. Nyantunin anak yatim, kalau ada orang susah kita tolong. Masa iya sih, kata dia, masa iya sih ya Allah, saya ini kan usaha untuk kebaikan, masa sih nggak dikasih jalannya? Ya alhamdulillah Ustaz, sampai hari gini, kata dia, usaha tetap eksis tuh. Dan kemudian setiap kesulitan saya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Tapi itu benar. Ketika kita mengutip ayat daripada Wallahu yuhibbul musinin, Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Maaf ya, sering sekali saya mengalami seperti itu. Misal, saya mau nolong orang rukiah misalkan. Saya nggak punya ongkos. Ya Allah, saya kan mau nolong orang. Orang ini nggak mampu ya Allah. Mau saya bebaskan dari pengobatan saya. Masa sih saya tinggal dikasih rezekinya? Sedangkan kau mengatakan menyuruhku untuk wallahu yuhibbul musinin. Engkau mengatakan aku mencintai orang-orang berbuat baik. Ini kebaikan ya Allah. Ini hambamu. Tiba-tiba kadang-kadang dengan izin Allah dapat rezeki saja. Contoh yang baru banget ya. Saya itu mohon maaf ya, mobil itu rusak. Kemudian tiba-tiba ada seseorang murid saya yang transfer yang cukup lumayan besar buat saya. Saya mengatakan, ya Allah, ini mobil kan untuk ngobatin orang dan saya gratiskan. Saya kalau orang susah itu nggak saya kasih beban. Seikhlasnya. Kalau dia nggak mampu bahkan nggak usah bayar. Antum nggak bisa bayar, antum masih ngontrak, antum masih beban hidupnya banyak, antum nggak kerja. Saya mengatakan, orang ini susah ya Allah. Masa iya sih saya nggak bisa ke sana? Sedangkan kendaraan saya rusak. Saya mengatakan, ya Allah, pasti ada rezekinya untuk membawa kendaraan saya ke bengkel. Uang kendaraan ini untuk kebaikan, untuk berbuat baik. Masya Allah. Saya kemudian apa? Ditransfer seorang, saya mengatakan, ya Allah, kok Allah tahu betul ya dengan kesulitan saya. Saya mengatakan sederhana kayak gitu. Wallahu yuhibbul musinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik saja. Nanti ketika antum sedang kesulitan, Allah kalau sudah baik pasti akan dimudahkan kesulitan antum. Contoh yang paling nyata. Ya Allah, saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya. Seminggu sekali saya harus ngasih. Ini udah waktunya deket ya Allah. Masa sih buat orang tua nggak ada? Waktunya ngirim kita ada. Artinya apa? Coba renungkan ayat ini. Wallahu yuhibbul musinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah sudah nyuruh kita untuk berbuat baik, terus kita, usaha kita, pekerjaan kita, mungkin pengobatan kita, terapi kita, untuk arah kebaikan, masa sih Allah nggak kasih jalan? Kayak gitu aja prinsip hidup itu, sederhana. Siapa saja. Antum nih, teman-teman sekalian nih ngaji hari ini, kalau kalian ada kesulitan, ngadu sama Allah. Ya, jangan ngadu sama manusia, nanti menderita antum. Kalau ngadu sama manusia itu apa? Banyak sedihnya.
dengan mengatakan, "Ya Allah, ini kan hamba-Mu. Kalian punya anak misalkan nggak punya uang dan nggak punya beras, ngomong, "Ya Allah, masa sih anak-anak ini nggak kasih rezeki? Ini kan hamba-Mu. Antum punya karyawan tuh yang bayar karyawan susah, tinggal ngadu ke Allah, "Ya Allah, ini kan karyawan saya hamba-Mu, masa sih nggak dikasih rezekinya?" Kemudian antum punya harta, punya perusahaan, dan perusahaan itu antum kasihkan kepada orang-orang miskin hasilnya dari sekian persennya dengan mengatakan, "Ya Allah, masa sih nggak ada lebihnya? Orang ini kan mau buat hamba-hambamu yang kesusahan." Kayak gitu aja cara mintanya. Saya kalau minta begitu sederhana, "Ya Allah, saya kan ingin ingin berbuat baik, masa sih nggak ketemu jalannya?" Ya kira-kira paham ya teman-teman ya?